Oke, Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai tentang perjalanan daripada PKH ini, saya akan mulai awali dulu. Apa sih itu sebenarnya di benak Bapak Ibu mungkin bertanya, ngapain sih harus ada PKH? Apa sih fungsi PKH? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Bu Bulanya, bahwasanya PKH ini adalah suatu program yang semula itu diciptakan oleh UNICEF melalui yang disebut dengan LSE, Life Skill Education, atau kalau kita diindonesiakan yaitu pendidikan keterampilan hidup atau kecakapan hidup. Kenapa anak-anak kita atau di usia remaja seperti SMP, SMA ini perlu life skill atau kecakapan hidup itu? Karena dari ke-13 item yang sudah disampaikan tadi, ke-13 keterampilan itu linier atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita. Seperti gotong royong, kemudian berempati, dan lain sebagainya. Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Itu awal mulanya PKH ini bisa diterima. Yang kedua, PKH ini lagi digodok di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bahwasanya kabar gembiranya adalah PKH ini akan masuk ke dalam salah satu kurikulum pendidikan di Indonesia. Itu yang akan nanti masuk. Oleh karena itu, setiap guru harus memiliki bekal atau memiliki kemampuan serta keterampilan dalam memberikan materi PKH ini. Kenapa gitu Pak Nengah? Karena materi PKH ini sangat sensitif. Bayangkan, kita harus mengajarkan anak-anak sex education. Itu kan hal yang sensitif bagi kita di orang ketimuran. Tapi itulah yang harus kita bahas. Karena problem-problem yang dialami oleh siswa itu, kebanyakan karena dia tabu, akhirnya mencoba-coba. Kemudian narkoba, itu yang harus kita bahas. Kemudian merokok. Sadari tidak disadari di sekolah kita pasti ada kelakuan seperti itu. Itu kita edukasi kepada anak-anak. Apa manfaatnya, apa dampaknya. Itu fungsi dari PKH ini, Bapak Ibu. Kemudian kami berdua di sini adalah salah satu atau guru yang masuk nominasi 14.000 dari guru seluruh Indonesia. Ya, walaupun posisinya 14.000, tapi kami cukup berbangga juga karena ada jutaan ribu guru di Indonesia. Kemudian PKA ini sudah diterapkan di Indonesia, terutamanya Indonesia bagian timur, Sorong, Papua, dan lain sebagainya, dengan nama PKAS. Apa itu? Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat. Di sini Bapak Ibu dalam materi PKH ini sungguh-sungguh sensitif sekali. Bayangkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan mengajarkan bagaimana ini, mohon maaf bagi ibu-ibu ini, mengelola cara membuang pembalut. Itu salah satunya. Ini kan hal yang tabu, hal yang sensitif. Tapi ini kita jelaskan melalui keilmuan. Sehingga anak-anak itu mengerti dan tahu. Gimana dengan anak-anak yang cowok Pak? Gitu. Anak-anak yang cowok suatu saat juga kenapa harus mendapatkan pendidikan itu? Dia juga punya istri kan. Suatu saat dia juga akan bersentuhan atau melihat hal-hal seperti itu. Inilah kecakapan-kecakapan yang seperti ini. Kemudian yang diinginkan apa? Kecakapan abad 21. Berpikir kritis, mengambil keputusan, action. Nah, itu kita ajarkan di sini melalui PKH ini. Itu Bapak Ibu. Di PKH ini bukan hanya sekedar perjalanan PKH, diklat, cari sertifikat, tidak. Banyak hal yang kami berdua timba di sini. Habis kami melakukan orientasi, terus kami harus melakukan coaching klinik, habis itu baru kami pengimbasan. Habis itu nanti ke depannya mungkin saja ada sesuatu yang harus kami lakukan lagi. Itu Bapak Ibu sebagai awalan. Kenapa sih harus belajar ini? Ini hal-hal yang luar biasa menurut kami. Sehingga kami merasa tertarik, merasa tertantang untuk melakukan
pengimbasan untuk mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan kami berdua bisa lolos nanti ke jenjang berikutnya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian perjalanan belajar PKH kami. Karena di sini berdua, saya dengan Bu Bulan. Pertama, saya sudah melakukan pada tahap 1. Kami sudah melakukan tahap 1, orientasi dan e-learning. Di sana kami belajar melalui e-modul yang kami masuk lewat GBB, Guru Belajar dan Berbagi seri PKH, Pendidikan Keterampilan Hidup. Kami disajikan di sana 5 modul, dari modul 1 sampai modul 5, dari pretest sampai posttest. Untuk mencapai ke tahap 2, coaching klinik, itu kami harus minimal mendapatkan nilai 70. Baru kami bisa masuk ke coaching klinik. Bagaimana kalau nilainya di bawah 70? Dianggap gagal. Tidak bisa mengikuti ke jenjang selanjutnya. Oke. Selanjutnya di tahap 2, Bapak Ibu, coaching klinik. Kami sudah mulai dari hari Sabtu. Sudah coaching klinik. Dengan master trainer Ibu Rizky. Beliau tugas di Papua, Sorong, Papua Barat. Salah satu yang sudah disampaikan Bu Bulan, salah satu guru hebat. Itu adalah beliau guru BK. Beliau yang menjadi master trainernya. Kenapa di sana kok sudah bisa Pak menjadi master trainer? Karena di sana sudah diterapkan PKH. Malah di sana sudah menjadi muatan lokal pelajaran PKH ini. Yang disebut di sana dengan PKHS. Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat. Itu Bapak Ibu. Apa yang kami lakukan di dalam coaching klinik? 1, kami harus melakukan yang namanya rencana aksi. Rencana aksi apa? Menyebarluaskan tentang PKH ini ke setiap guru. Dengan tujuan apa? Semakin banyak guru yang mengetahui, karena begitu nanti keluar masuk ke dalam kurikulum, guru itu tidak terkejut lagi. Bahwasanya PKH ini sudah pernah dengar, paling tidak sudah pernah dengar dulu dan mengetahuinya. Itu Bapak Ibu semuanya. Coaching kliniknya di sana. Itu rencana aksi. Rencana aksi itu kita akan memuat guru apa yang harus kita lakukan pengimbasan dan lain sebagainya. Kemudian kedua, kami diminta membuat RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan PKH. Yang ketiga, nanti kami diminta untuk melakukan pengimbasan. Nah, ini salah satu pengimbasan Bapak Ibu. Kami melakukan pengimbasan di Dewan Guru yang ada di sekolah SMP 5 ini. Dan nanti kami akan melakukan pengimbasan kepada MGMP yang tingkatnya kabupaten. Itu. Kemudian bagaimana dengan tahap yang warna hijau? Tahap warna hijau itu tahap pengimbasan. Seorang peserta bisa melakukan pengimbasan jika mereka sudah lolos di coaching klinik. Jadi mereka bisa melakukan pengimbasan. Itu Bapak Ibu. Itu perjalanan dari belajar PKH kami. Silakan Bu, next. Kemudian selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu materi yang akan kita sajikan nanti kepada murid-murid kita. Ini cuma 5 modul saja. Tapi urgensinya luar biasa. Cuma 5 modul. Urgensinya luar biasa. Pertama, mengenal diri sendiri. Kenapa Pak harus mengenal diri sendiri gitu? Apakah anak-anak setingkat SMP tidak mengenal dirinya sendiri? Oke, kalau mengenal nama dan lain sebagainya mereka bisa. Tapi mengekspresikan perasaan karena mereka sudah mulai tertarik dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Kemudian puberitas. Itu yang harus kita fasilitasi Bapak Ibu. Antisipasi. Sehingga hal-hal negatif yang kita tidak inginkan tidak terjadi. Hal-hal negatif. Karena kalau kita tidak memberikan edukasi kepada peserta didik,
sehingga mereka merasa tabu, sudah mereka akan mencoba hal-hal yang dianggapnya tabu, yang belum mereka pernah ketahui. Seperti itu. Yang kedua, membentuk kebiasaan sehat. Tidak semua orang bisa membentuk kebiasaan sehat. Seperti merokok, alkohol, obat-obatan. Itu yang paling terparah sekarang adalah dengan media sosial. Yang disebut sekarang adalah jarimu harimaumu. Jarimu membawamu ke jeruji besi. Karena apa? Setelah mendapatkan sharing, tidak disaring, tapi langsung di-sharing. Gitu sistemnya sekarang. Nah, kita mengedukasi gimana untuk menanggulangi hoak, obat-obatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan hubungan yang positif. Yang positif dalam artian sini karena anak-anak kita sudah tertarik lawan jenis, pasti dia akan menumbuhkan rasa-rasa cinta. Sudah pasti, tidak bisa dihindari itu Bapak Ibu. Hal yang positif itu gimana? Mereka bagaimana melakukan cinta tapi yang sehat. Dalam artian, bolehlah mereka berpacaran tapi berpacaran yang sewajarnya. Itu nanti kita ajarkan di sana. Kemudian modul 4, dunia yang lebih baik. Di sana ada hak asasi. Apa hak asasinya? Kemudian kesejahteraan gender, perdamaian. Nah, ini kesejahteraan gender sering terjadi bullying dan lain sebagainya. Kemudian kepedulian terhadap lingkungan. Banyak anak-anak kita yang belum peduli. Yang terakhir modul adalah aksi nyata. Mengidentifikasi masalah, menganalisis, menentukan, dan merencanakan sebuah proyek. Ini yang harus ada dalam diri anak-anak. Sehingga Bapak Jokowi berpesan untuk menciptakan orang-orang yang mampu mengeksekusi dan menganalisa dengan baik. Karena itu yang kurang di Indonesia. Orang pintar banyak, tapi orang yang mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan mengeksekusi dengan tepat itu yang kurang. Masih ada tingkat keraguan-raguan. Seperti itu Bapak Ibu. Hanya cuma 5 modul saja yang kita ajarkan. Terus guru siapa yang mengajarkan Pak? PKH ini akan include di semua mapel. Tidak ada istilahnya, oh mapel saya tidak ada. Nah, semua mapel bisa mengajarkan. Semua mapel bisa include di sana. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu semuanya inilah materi-materi yang kami pelajari di dalam PKH. Ini yang mampu kami implementasikan. Begitu nanti muncul ke dalam kurikulum, Bapak Ibu sudah siap untuk mengajar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu butuh modul, nanti bisa di-share oleh Bu Kulanya. Modul kami sudah ada. Modul untuk guru ada, modul untuk siswa ada. Kemudian RPP-nya juga ada. Dan silabusnya juga ada. Jadi Ibu Bapak tinggal implementasi saja. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena ini adalah hal-hal yang harus kita jalani di dunia pendidikan kita untuk memaksimalkan anak-anak kita menjadi orang yang berguna dan sukses di masa depan mereka. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Kalau ada ingin bertanya silakan kami buka untuk sesi pertanyaan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari Bapak Nengah Suarjana. Berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Jika dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, ada yang ditanyakan atau yang berkenan memberikan saran atau kritik kepada kami silakan. Baik, bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mungkin Bapak Nengah ada yang mau tambahkan lagi, silakan. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada ditanyakan, saya hanya ingin menyampaikan saja Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau mengenai PKH ini nggak usah ragu-ragu. Ini salah satu memang nanti akan diterapkan di kurikulum kita. Ini sudah dibahas di kementerian.
Jadi tinggal eksekusi saja. Untuk masalah pembelajaran dan lain sebagainya, nanti teori-teorinya itu pasti kita akan dapat pelatihan lagi. Kami di sini hanya sebagai tumpuan jika suatu saat kurikulum ini diterapkan, maka sekolah NCP 5 itu sudah memiliki calon guru yang akan siap untuk mengajar PKH. Itu. Jadi seluruh guru di Indonesia itu sudah dicanangkan bahwasanya mereka diasumsikan sudah siap mengajar PKH ini. Jadi Bapak Ibu semua saya yakin bisa, karena semua guru itu pasti bisa. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ada yang perlu dibahas dan lain sebagainya, silakan. Nanti bisa hubungi Bu Bulannya, beliau lebih hebat di bidang PKH ini. Kalau saya hanya sekedar mengikuti saja Bapak Ibu. Kalau beliau itu sudah luar biasa mengikutinya. Jadi silakan ditanyakan sama beliau. Masalah apapun silakan. Kalau ada yang ingin bertanya kepada saya, silakan juga. Yang masalah sebisa saya jawab, akan saya berikan jawaban. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan kritik kepada kami, apapun itu bentuknya, kami akan tampung. Begitu kami bisa menjawab, maka kami akan jawab. Kalau kami nggak bisa menjawab, kami akan tanyakan ke master trainernya. Silakan. Selamat siang Pak Nengah. Bisa didengar Silakan, suara saya? Ya, bisa Pak, bisa. Ini yang saya mau tanyakan. Nah, ini ada program PKH, kan begitu? Yang akan nanti dimuat dalam kurikulum. Nah, kapan kira-kira bisa muncul itu untuk muatan kurikulum di sekolah? Apakah tahun ajaran ini, apakah untuk beberapa tahun ke depan? Nah, kalau misalnya ini ya diterapkan sudah mulai tahun ajaran ini, alangkah baiknya Pak. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kita menuntun anak-anak untuk ya berpikir pada kehidupannya di hari yang akan datang atau untuk masa depannya. Itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Made. Pak Lapur sangat luar biasa ya. Begini Pak Lapur, sebuah kurikulum dalam pengimplementasian perlu faktor pendukung. Salah satunya adalah guru yang siap untuk mengajarkan. Kalau PKH ini sudah sudah masuk ke dalam kurikulum di Kemendikbud, tetapi masih dalam gagasan. Mungkin di sana masih perlu digojlok dan lain sebagainya. Kalau di kabupaten lain, seperti Sorong, Papua, Banten, dan lain sebagainya, mereka langsung bekerja sama dengan UNICEF. Ini adalah salah satu program UNICEF. Mereka langsung bekerja sama sehingga di sana sudah disupport dana oleh UNICEF dalam pelaksanaannya. Mereka sudah melakukan hampir sudah 5 tahun, Pak. Di sana dengan program namanya PKHS, Program Keterampilan Hidup Sehat. Di sana yang mengajarkan untuk materi ini adalah guru BK. Karena terus terang guru BK itu inilah sebenarnya pionir utamanya ini guru BK, Pak. Karena semua materi keterkaitan dengan BK sebenarnya. Jadi untuk kapan masuknya itu belum pasti Pak, tapi masih dalam godokan. Mudah-mudahan bisa masuk secepatnya. Oleh karena itulah para Dirjen GTK kita mempersiapkan dulu SDM-nya. Karena terus terang kalau ini di kampus belum ada istilahnya tamatan PKH gitu. Jadi guru-guru inilah dipersiapkan yang memiliki kompetensi dalam artian mereka memiliki komitmen. Kalau guru tidak memiliki komitmen, mungkin dia nggak akan mendaftar dan lain sebagainya. Dicarilah guru-guru yang memiliki komitmen untuk ini. Jadi itu dulu dipersiapkan Pak. Masalah kapan Nike dibentuk kami juga belum tahu. Tetapi pasti itu akan diterapkan karena sudah sesuai dengan profil profil pelajar Pancasila kita. Pasti itu. Dan juga untuk PKH ini sangat-sangat mendukung dengan pembelajaran HOTS karena berpikir tingkat kritis. Nah, di sana juga masuk ke dalam 13 item yang Bu Bulan sampaikan tadi. Kemudian PPK, penguatan pendidikan karakter juga sangat mendukung PKH ini. Dan yang terakhir adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran realita nyata seperti itu. Itu sudah sangat mendukung. Pasti ini akan
diimplementasikan. Tetapi itu udah sekali lagi faktor pendukungnya dulu dipersiapkan, setelah fix faktor pendukungnya baru nanti bisa diimplementasikan. Jadi kalaupun nanti diimplementasikan tahun ini, Pak, tidak menjadi masalah, karena terus terang di sini kita sudah punya guru yang cukup berpengalaman di bidang ini, seperti Bapak sendiri di bidang budi pekerti, itu salah satu penguatan karakter juga, itu tidak masalah. Ini hanya mungkin namanya saja yang berbeda, tetapi sudah sering kita terapkan. Seperti kesehatan reproduksi itu bidangnya guru IPA sudah pasti bisa, Pak. Kemudian hak asasi itu di PPKN sudah pasti mereka akan bisa. Jadi seperti itu, Pak. Tidak akan menjadi masalah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Bulan ada tambahan, silakan Bu Bulan. Baik, terima kasih Bapak Nengah atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Nengah. Nah, di sini untuk mata pelajaran PKH ini apakah akan diterapkan tahun ini atau kapan, itu masih dalam godokan. Nah, untuk itu untuk menyiapkan SDM-nya, nah kami secara langsung maupun tidak langsung namanya ya, juga ingin mengajak Bapak Ibu agar tergerak hati untuk mengikuti pelatihan PKH ini melalui SIM PKB. Dan untuk cara login-nya atau cara mendaftarnya bisa ditanyakan kepada kami sebisanya akan membantu seperti itu. Dan juga guru-guru lain seperti Bapak Putra, kami yakin juga sudah mampu untuk membantu rekan-rekan lain mendaftarkan ke PKH ini. Manfaatnya sangat besar sekali Bapak Ibu, selain bermanfaat untuk diri sendiri, untuk ibu-ibu ini kebersihan organnya ya, organ yang vital, kemudian kebersihan lingkungan untuk Bapak Ibu semua juga bisa diterapkan di rumah seperti itu. Demikian tambahan dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, disilakan. Sedikit lagi Bu Bulan sama Pak Nengah. Bisa diterima suara saya? Bisa Pak. Iya, Pak De. Jadi program ini silahkan Pak Nengah sama Bu Bulan lanjutkan. Ya, semoga apa yang telah disampaikan dari awal tadi untuk Pak Nengah bisa nanti mengimbas kepada kita-kita di sekolah. Ya, silakan lanjutnya kan sampai di mana ya nanti materinya biar Pak Nengah kuasai sehingga kami bisa diimbas. Karena terus terang saya pribadi ya dengan sudah umur yang ya mendekati kepala 6 mungkin tidak seperti Pak Nengah, Bu Bulan dan teman-teman yang lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini dengan begitu telatennya dan begitu cepat menerima. Ya, silakan semangat Pak Ngah, lanjutkan. Siap, semua Pak De. Yes, semua banget Pak De. Niki atas supportnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum limit waktunya habis karena kami free nih. Nah, udah tutup. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, sebelum kami akhiri, kami ingin mengadakan apa namanya ya, sesi foto bersama. Mohon Bapak Ibu tampilkan kameranya, kami akan foto bersama. Nih, ini buka dulu. Tampilan penuh, tampilan kini. Aplikasinya free, Bang.
Free Bu, matiin dulu gininya boy. Stop screenshotnya, share screennya stop. Bapak Ibu tampilkan yang ganteng-ganteng, hidupin kameranya ya. Tunggu dulu biar tampil Bu Eti. Kan bisa bukan? Pak Nyoman Sutoyase tidak kelihatan. Silakan melihat ke kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Sekali. Sudah pas. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum kami tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu, mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena semua menjalankan acara kita pada siang hari ini. Berdoa. Sebelumnya kami juga mohon maaf mengganggu Ibu yang hari raya Galungan Kuningan, begitu juga untuk Bu Eni yang sedang mempersiapkan bulan suci Ramadan. Kami mengucapkan selamat hari raya Galungan kepada Bapak yang merayakan, dan khusus Bu Eti selamat menyambut bulan suci Ramadan. Baik. Iya, terima kasih. Happy Galungan ya semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Salam guru hebat Indonesia. Saya Nengah Suwarjano, guru PPKN SMP Negeri 5 Kuto Selatan, akan membagikan pengalaman tentang belajar PKH. PKH merupakan pembelajaran yang sangat penting di sekolah karena mampu mengantisipasi dan mengajarkan anak-anak hal-hal yang tabu menjadi bidang keilmuan. Seperti contohnya sex education, pubertas, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak mampu menanggulangi resiko-resiko yang terjadi serta mampu mengambil keputusan secara baik sesuai dengan bidang keilmuan. Dalam modul PKH, kita dibagi menjadi 5 modul. Modul yang pertama yaitu identitas diri, mengekspresikan perasaan, pubertas, kepercayaan diri. Modul kedua, kebersihan, olahraga dan gizi, merokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang, serta internet yang sehat. Modul ketiga diajarkan untuk berteman, cinta, kesehatan reproduksi, dan kesehatan seksual. Pada modul 4 itu akan diajarkan tentang HAM, hak asasi manusia, kepedulian lingkungan, kesejahteraan gener, dan perdamaian dunia serta konflik. Pada modul kelima itu kita diajarkan menganalisa masalah, kemudian mengidentifikasi masalah, menentukan sasaran dan tujuan, serta merencanakan proyek. Menjadi guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu kepada siswa, tetapi lebih. Menjadi guru harus mampu mengajarkan siswanya agar memiliki profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila kita. Salam guru hebat, salam guru belajar seri PKH, dan salam guru hebat seluruh Indonesia. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kami izin untuk melakukan pengimbasan serta testimoni di SMP Negeri 5 Kuto Selatan. Akhir kata, tadi saya buka dengan doa. Mari kita tutup dengan para masadi.
Om Santi 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 Om. Guru Jaya.